Buruknya kondisi perempuan di berbagai wilayah Indonesia tentu membutuhkan penanganan yang serius. Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah dua wilayah di mana angka kekerasan terhadap perempuan cukup tinggi. Dampaknya, perempuan tidak hanya menjadi korban kekerasan, mereka juga tidak mempunyai akses di bidang ekonomi dan akses dalam pengambilan kebijakan baik di lingkungan keluarga dan masyarakat. Program Indonesian Women in Leadership atau IWIL bertujuan mendukung organisasi masyarakat sipil dan masyarakat untuk mempromosikan kesetaraan gender dengan mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemberdayaan ekonomi perempuan, meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di lingkungannya. IWIL ini adalah salah satu proyek yang menurut saya proyek yang luar biasa ya di Oxfam, karena ada 3 fokus dari proyek ini atau biasa kita sebut 3 pilar. Pilar yang pertama itu berupaya menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, juga termasuk di dalamnya pencegahan pernikahan usia anak. Yang kedua adalah memperkuat perekonomian perempuan, karena dari asesmen kami salah satu unsur yang menjadi penyebab kekerasan terhadap perempuan itu adalah unsur ekonomi. Maka kita perlu memperkuat perekonomian perempuan. Yang ketiga adalah sesuai dengan judul proyek kami adalah kepemimpinan perempuan, di mana perempuan setelah berdaya secara ekonomi, dia punya rasa percaya diri untuk bisa menjadi pemimpin. Dalam hal ini bukan pemimpin secara politik, namun pemimpin terhadap dirinya sendiri maupun keluarga. Dalam arti perempuan bisa ikut kontribusi dalam mengambil keputusan dalam rumah tangga, bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan baik itu di lingkungan rumahnya maupun di lingkungan di desanya. Mitra kami hanya ada 3, yaitu Konsorsium Adara, Konsorsium Timur Adil dan Setara, dan Kalyana Mitra. Kalyana Mitra ini khusus isu cross-cutting yang terkait dengan SDGs, pelaporan SDGs. Program ini dilaksanakan di 2 provinsi, yakni di Nusa Tenggara Barat di 9 desa dan Nusa Tenggara Timur di 12 desa. Sebagai sebuah program, tentu butuh kerja keras untuk bisa diterima oleh masyarakat desa. Tantangan inilah yang dihadapi oleh Konsorsium Adara dan Konsorsium Timur Adil dan Setara. Mereka tadinya menentang kami gitu loh. Dan bahkan ada di antaranya sempat mau mengusir kami. Tapi kemudian sekarang jadi keluarga. Dan saya sangat sayang sama mereka. Pilar pertama dari program IWIL adalah membangun jaringan perempuan, laki-laki, dan komunitas dalam mengambil tindakan untuk mengubah ketidakadilan gender dan norma sosial yang berbahaya mengarah pada marginalisasi perempuan dan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Selama ini perempuan dan anak perempuan telah terkena dampak kekerasan berbasis gender. Mereka harus didukung untuk dapat mengakses keadilan dengan aman dan dengan dukungan yang tepat seperti paralegal, pekerja sosial, dan lembaga layanan lainnya. Awal keberadaan kami itu kasusnya meningkat. Karena korban lapor itu kami langsung tangkap pelaku. Kasus-kasus itu seperti KDRT, IJM, kekerasan seksual. Kegiatan paralegal itu terutama itu mendampingi masyarakat yang menjadi korban kekerasan, terutama perempuan dan anak-anak di desa maupun di luar desa kami. Kami katakan kepada perempuan jangan takut, ketika ada kasus itu jangan diam. Ada begitu banyak pendampingan terutama korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang didampingi oleh konsorsium, dan kami sudah merasakan kerjasama yang baik sehingga korban-korban dapat diakomodir dalam hal melaporkan kasus-kasus yang terjadi di Polda Nusa Tenggara Timur. Selain itu, organisasi hak-hak perempuan dan jaringan perempuan akan didukung untuk memiliki suara yang kuat dalam mempengaruhi kebijakan dan dialog pemerintah desa tentang kesetaraan gender dan mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.
Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, ada 9 desa yang telah mengesahkan Perdes Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA sebagai payung hukum bagi legitimasi kerja paralegal. Kami ada komunitas perempuan ini yang sangat-sangat aktif, ya. Kemudian ada BPD juga dari desa mengesahkan Perdes tentang perlindungan perempuan dan anak. Pemerintah desa melalui Perdes itu mengamanatkan bahwa paralegal di sana, ada peran paralegal dalam penanganan kasus-kasus kekerasan yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Kemudian selain itu paralegal diberikan semacam SK dari desa, dan di beberapa desa sudah memberikan support anggaran untuk paralegal untuk operasional mereka. Itulah bentuk dari support pemerintah desa terkait dengan program ini. Kami awalnya terus terang saja nggak sengaja beririsan dengan teman-teman penyandang disabilitas. Ini berawal dari adanya pengaduan kasus pada tahun ketiga, kalau nggak salah itu ada satu kasus di Kota Mataram yang korbannya adalah penyandang disabilitas. Kami sangat miris. Ternyata ada ya, gitu loh. Nah, kami kemudian kerahkan sumber daya, mulai dari pengacara, kemudian pembiayaan. Ini tangan ini sampai tuntas. Tidak boleh, ini sangat miris kita dengan adanya kasus seperti ini. Alhamdulillah tertangani dengan sebagaimana mestinya, dan kemudian ada sambutan sangat baik juga dari pihak pengadilan ketika kita menangani kasus penyandang disabilitas. Nah, dari situ kami mulai mengevaluasi diri. Ini penting kita ada paralegal dari penyandang disabilitas itu sendiri. Karena pada saat kita menangani kasus yang korbannya adalah perempuan penyandang disabilitas, kita ada kendala interaksi, baik komunikasi maupun ketika kita memfasilitasi untuk melakukan beberapa hal. Jadi kita tidak punya pengalaman berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Kalau dia tunarungu maka butuh JBI, juru bahasa isyarat, dan lain-lain gitu. Kalau dia penyandang disabilitas sensorik, misalnya tunanetra, dia butuh pendamping. Kami tidak punya pengalaman. Nah, maka satu-satunya jalan yang lebih strategis adalah harus ada paralegal dari kalangan mereka sendiri. Mulailah kami kemudian melakukan pelatihan paralegal untuk penyandang disabilitas. Nah, dalam hal ini kita bekerja sama dengan HWDI NTB. Pilar kedua dari program I Will adalah berupaya mewujudkan perempuan dan kelompok perempuan yang lebih berdaya secara ekonomi. Perempuan dan kelompok perempuan ditingkatkan kapasitasnya melalui berbagai pelatihan, termasuk pengembangan produk, akses modal, dan pemasaran. Konsep dari kewirausahaan sosial ini pertama kali kemudian kami lakukan adalah melakukan pemetaan potensi desa. Jadi kita tidak langsung membuat kelompok, tidak langsung menentukan produk apa yang dibuat oleh kawan-kawan, tetapi mengajak teman-teman perempuan yang ada di desa untuk memetakan apa saja potensi yang ada di desa mereka, dengan apa saja persoalannya, dan bagaimana kemudian potensi itu bisa menjawab persoalan yang ada di sana. Sehingga di setiap desa ini memunculkan potensi yang berbeda-beda dan memunculkan solusi yang berbeda-beda terkait dengan bagaimana kemudian membangun ekonomi yang ada di desa. Itu pertama kali untuk memperkenalkannya. Nah, selanjutnya dari pemetaan potensi desa itu kemudian kawan-kawan sendirilah yang menentukan mau mengolah seperti apa potensi desa yang ada di desa masing-masing, sehingga
kalau di pemberdayaan ekonomi perempuan yang ada di 9 desa dampingan konsorsium Adara ini meliputi makanan olahan dan juga tenun sesuai dengan potensi yang ada di desa. Jadi ada potensinya terkait dengan warisan budaya yaitu tenun, lalu hasil pertanian dan perkebunan itu yang dipetakan oleh teman-teman perempuan dan dibantu tentunya oleh teman-teman laki-laki termasuk dari pemerintah desanya. Bantuan kelompoknya tadi saya sudah sampaikan. Saya sudah sampaikan bahwa untuk tahun kemarin itu 2022 itu kan kita kasih di kelompok forum perempuan itu modal 10 juta tambah dengan pelatihan mendesain kain tenun dengan baju kain-kain toko itu. Nah untuk musyawarah desa tahun 2023 itu dana yang dikelola oleh kelompok forum kelompok NNVN, kelompok tenun diberikan kepada kelompok forum perempuan. Ya, jadi modal 10 juta ditambah lagi dengan belanja alat dan bahan menyangkut dengan dukungan untuk usaha UKM termasuk pangan lokal. Ketika bertemu dengan konsorsium Adara, banyak pengetahuan yang kita miliki dengan mengajak kita mengidentifikasi apa saja potensi yang ada di desa dan bisa dikelola, sehingga di situ ketemulah bahwa potensi yang ada di Desa Jurit Baru itu tidak hanya pisang tapi juga nanas, kemudian ada aren. Sehingga kita itu berinisiatif bagaimana sih cara mengolah aren ini sehingga tidak di air aren ini sehingga tidak dijual langsung gitu kan. Kalau dijual langsung itu kan dia tidak lama gitu, paling kalau tidak laku sehari itu rusak dia, sehingga kita berinisiatif mengolah dia menjadi gula semut. Dan sebagian besar ibu-ibu yang ada di desa itu merasa bersyukur dengan adanya program IWIL ini. Mereka terbantu sedikit tidak menciptakan kesempatan kerja bagi ibu-ibu yang ada di Desa Jurit Baru. Pada awalnya produk kami gula batok yang pada umumnya yang ada di pasar-pasar. Kemudian kami menjualnya agak kesulitan karena bentuknya besar. Keunggalannya dari gula dadu ini karena bentuknya kecil-kecil, praktis untuk dibuat rujak atau minuman kopi. Kemudian keunggulan yang kedua itu tahan lama. Ragam produk dan usaha yang dikembangkan oleh perempuan telah memiliki legalitas usaha dan mendapatkan dukungan modal usaha, baik dari pemerintah desa, BUMDes, maupun institusi keuangan lainnya seperti bank dan koperasi. Alhamdulillah setelah melihat perkembangan kelompok kami, melihat asistensi kami sekarang pemerintah daerah dengan sendirinya terpanggil untuk mendukung kelompok kami. Kami sudah diberikan SK dari desa dan diberikan bantuan berupa bantuan, dan kami sudah mengajukannya pas mengikuti rapat APBDes. Saya sendiri yang mengusulkan dan alhamdulillah diterima, dan tinggal menunggu keluar gitu pembantuannya, sekitar 3 juta per kelompok. Dalam hal pemasaran, kelompok usaha perempuan sudah dipertemukan dengan calon pembeli potensial. Kelompok usaha perempuan juga sudah kerap mengikuti berbagai pameran produk, baik yang berskala lokal maupun internasional, seperti World Superbike atau WSBK. Alhamdulillah gitu. Kemarin juga kita bertemu sama buyer untuk ini pemasaran, dan alhamdulillah kita masuk untuk kurasi juga kita langsung kemarin, dan masuk untuk besok ke WSBK gitu dengan produk kita syal sama selendang ini, karena yang produksi syal sama selendang itu
satu-satunya di kelompok kami, yaitu kelompok Lumbung Sensek. Tidak ada di tempat lain. Kebetulan ini gratis katanya, tidak ada kita dipungut biaya. Teman-teman perempuan ini sudah tahu cara membaca potensi diri dan potensi desanya, dan sudah mulai tahu caranya. Ketika mereka punya potensi, apa yang bisa mereka lakukan untuk meningkatkan taraf ekonominya. Hanya kami tetap memandang ini bisa menjadi mata pencaharian alternatif. Nah, tapi rupanya lebih dari sekadar itu. Teman-teman ini justru ada yang kemudian menjadikan itu sebagai pekerjaan, sebagai mata pencaharian, yang karena mereka menemukan ternyata dia bisa hidup dari situ. Hidup kalau bagi kami itu bukan hanya soal penghidupan, tapi juga kehidupan. Kami sangat berterima kasih kepada Oxfam dan Konsorsium Adara, karena memang dengan adanya pemberdayaan yang sudah dilakukan oleh Oxfam maupun Konsorsium Adara sudah dapat menjadi fasilitator antara pemerintah daerah dengan UMKM, sehingga UMKM itu dapat kita jadikan membantu kami sebagai database UMKM yang ada di NTB. Kolaborasi dengan konsorsium Adara, kemudian dengan lembaga-lembaga yang lain. Kami mengucapkan terima kasih juga dengan konsorsium ini karena telah membina UKM-UKM kami di 9 desa, di 2 kecamatan, Lombok Tengah dan Lombok Timur. Sehingga harapan kami mungkin tahun-tahun berikutnya bisa menjangkau desa-desa yang lain. Dalam rangka pengentasan kemiskinan ini, kami dibantu untuk menggairahkan kembali semangat berproduksi dari masyarakat kita, bagaimana mereka membaca potensi-potensi yang ada di desanya untuk kemudian mereka olah, untuk kemudian mereka packing, untuk kemudian mereka mampu menjual. Pilar ketiga yang dilakukan dalam program I Will adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas dan percaya diri perempuan, sehingga mereka menjadi lebih berdaya, mempunyai akses dan kontrol pada sumber daya, dan memiliki peluang untuk terlibat dalam pengambilan keputusan strategis di desa. Jadi perempuan lebih percaya diri, mungkin bisa dibilang semua perempuan yang ada bisa saya katakan semua perempuan yang ada di Project I Will itu perempuan-perempuan yang berani mengungkapkan pendapatnya, yang berani menyatakan mengeluarkan pendapat untuk didengar, dan juga sudah mampu untuk berkontribusi terhadap tidak hanya terhadap rumah tangganya, tetapi juga terhadap desa di mana mereka berada. Karena semakin kita diajarkan, semakin kita mengetahui kondisinya yang kita anggap biasa-biasa saja. Namun setelah kita melewati semua proses itu, setelah kita dijelaskan pelan-pelan, akhirnya mulai sadar bahwa perempuan itu juga harus terlibat dalam pembangunan, peduli terhadap lingkungan, berani bersuara, berbicara dengan keluarga, begitu. Pelibatan kaum laki-laki menjadi faktor penting dalam pelaksanaan program I Will. Melalui program I Will, terjadi perubahan cara pandang laki-laki yang semakin memberikan ruang untuk keterlibatan perempuan di desa, dan semakin banyak perempuan yang berada di struktur desa. Ketika ada program I Will itu, kami melakukan pendekatan yang berbeda. Jadi anak mudanya sudah kita sasar waktu sebelum I Will. Di program I Will ini kami menyasarnya ke tokoh agama, tokoh adat. Kenapa kami menyasar ke tokoh-tokoh kunci di desa itu? Karena itu mereka itu yang punya peranan penting. Saya juga tugasnya sebagai penghulu di desa. Jadi untuk menikahkan biasanya kami ditugaskan untuk menasihati atau memperingatkan pengantin. Disitulah saya masukkan kepahaman tidak hanya untuk pengantinnya saja, tetapi juga di situ ada saksi yang duduk banyak. Nah, disitulah saya sampaikan bahwa laki-laki harus seperti ini, dan juga perempuan harus seperti ini, sehingga terbinalah apa yang diharapkan. Untuk daratan kami di Desa Elomin sebenarnya seperti pekerjaan-pekerjaan
rumah tangga itu perempuan yang kerja. Jadi laki-laki tidak pernah istilah masuk ke dapur. Jadi kami mulai bercerita, sebenarnya laki-laki dengan perempuan ini sama. Pekerjaan ini laki-laki juga bisa kerja, pekerjaan laki-laki, perempuan juga bisa kerja. Kalau untuk omongan orang ada. Mungkin awal pertama kan dong kaget, masa kalau laki-laki harus cuci pakaian. Tapi saya anggap itu dengar hati sudah lewat. Saya tetap kerja terus, itu mau. Kalau untuk mau dengar orang pasti banyak. Tapi saya lebih fokus pada tujuan saya. Dan dari situ mereka mulai lihat dari perbuatan dan tingkah laku saya. Lewat program AWIL ada perubahan yang sangat signifikan. Contohnya banyak perempuan yang sekarang itu hadir lewat musyawarah di desa. Terus banyak kelompok-kelompok perempuan yang ada di desa. Itu. Dan banyak perempuan juga bisa menjadi pemimpin-pemimpin di desa. Saya mensosialisasikan yaitu kesetaraan gender di desa kami. Posyandu, pertemuan-pertemuan gereja, dan pertemuan-pertemuan di desa. Dari program AWIL ini sebenarnya juga sudah menyumbang banyak hal untuk kemudian banyak laki-laki yang sudah menjadi sadar. Yang sebelumnya dengan ego sebagai laki-laki yang maskulin begitu, kemudian menurunkan ego untuk sama dan setara dengan perempuan, sehingga itu terlihat dari perilaku, sikap dan tindakan sehari-hari baik di dalam rumah dan juga di masyarakat begitu. Ini yang tidak ada di proyek lain, di proyek Oxfam adalah kami melibatkan laki-laki sebagai supporting system yang mendukung kepemimpinan perempuan. Karena dengan melibatkan laki-laki, merubah mindset laki-laki, perempuan jadi memiliki lebih banyak waktu untuk bisa bersosialisasi dengan sesama perempuan, juga ikut mendapatkan ruang-ruang dalam kegiatan-kegiatan di desa. Lewat program AWIL, perempuan telah didukung untuk mempunyai kapasitas memimpin pada tingkat masyarakat dan desa. Dengan demikian, keterwakilan mereka akan mampu melahirkan kebijakan yang lebih demokratis berperspektif gender pada tingkat desa. Hal ini telah dilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Dengan kehadiran program ini, kami juga sangat mendukung dan selalu memberi pemahaman bahwa sudah saatnya tidak hanya seorang laki-laki yang memimpin, tetapi sebetulnya kaum ibu-ibu atau mama-mama ini juga punya kemampuan yang juga harus memimpin. Bahkan kemarin pemilihan BPD yang dominasi itu ibu-ibu yang dominasi. Jadi dari 24 calon untuk mengisi BPD yang 9 orang, kotanya 9 orang, yang mendominasi ibu-ibu dengan jumlah 5 orang. Sementara bapak-bapak hanya 4 orang. Alhamdulillah dengan konsorsium Adara kita bisa dengan secara detail menyusun RKPDes itu. Yang dulu kita tidak pernah tahu bagaimana alur penyusunan RKPDes itu. Berapa orang penyusunannya kita tidak pernah tahu. Kemarin pas ada pelatihan dari konsorsium Adara, kita bisa membobol gimana membuat RKPDes itu. Program AWIL ini ada, kami sangat terbantu dalam hal ini pemerintah Desa Sukarara dalam memberikan peran terhadap perempuan
kelompok perempuan di sini kita betul-betul kita manfaatkan, baik dalam kita libatkan dalam bentuk musyawarah desa, baik dari tingkat dusun, kemudian tingkat desa, musdes, kita tetap libatkan dalam pengambilan keputusan juga. Cerita positif dan praktek baik telah terjadi pada program IWIL yang telah berhasil mewujudkan capaian pembangunan yang berkelanjutan. Tentu pencapaian SDGs yang kami laksanakan tidak bisa berbuat sendiri, jadi harus ada teman-teman lain yang harus membantu. Dalam hal ini konsorsium sangat membantu kami dalam pencapaian pilar-pilar SDGs, terutama pilar 158. Program IWIL yang telah berjalan selama 5 tahun, dari tahun 2018 hingga tahun 2023, telah berhasil mendorong dan memajukan perempuan dalam perannya yang lebih strategis. Seperti apakah manfaat yang sudah dirasakan oleh para perempuan? Manfaatnya adalah perubahan yang sangat bagus, mulai dari yang kami tidak mengetahui bagaimana itu soal pemasaran, bagaimana soal menghitung pokok produksi, tapi dengan adanya pelatihan kami bisa mengetahui bagaimana cara berkontribusi dengan lembaga-lembaga lain. Yang saya rasakan itu, saya sebagai perempuan, saya juga bisa menjadi seorang pemimpin. Terus saya juga bisa berdiri sendiri. Setiap produksi tenun yang saya hasilkan sangat membantu kebutuhan dalam rumah tangga, dan karena banyaknya pasar. Manfaat-manfaat yang saya dapatkan sih banyak sekali, seperti kita bisa tahu gimana cara kita mengantisipasi kalau kita mendapatkan kekerasan, terus kita dapat rasa kepercayaan diri kita tinggi untuk bisa bersuara itu, dan teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita pernah dapatkan dari konsorsium Adara. Hadirnya program IWIL telah berhasil mewujudkan dan mendukung organisasi masyarakat sipil di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat dalam mempromosikan kesetaraan gender dengan mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, meningkatkan perekonomian perempuan, dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan. Seperti apakah strategi yang akan dilakukan ketika program ini selesai dilaksanakan? Nah, ini sebetulnya ada banyak hal yang masih bisa terus dilakukan oleh teman-teman di konsorsium Adara dan konsorsium Adil dan Timur Adil dan Setara, yang terus kemudian bisa dilanjutkan ya, terus untuk dilakukan. Karena misalkan bagaimana sih maintenance gitu gerakan laki-laki baru? Jangan sampai nih proyek selesai laki-laki barunya bubar misalkan, maintenance itu. Yang kedua misalkan bagaimana terus meningkatkan partisipasi dan juga memunculkan tadi champion-champion perempuan untuk menjadi leader, untuk menjadi menjadi contoh bagi perempuan lain. Atau bagaimana sih kemudian mendorong pemerintahan desa yang terus mempunyai kebijakan, program dan anggaran responsi gender. Walaupun program IWIL sudah tidak ada di Desa Kuanek, tetapi selama ini apa yang kami dapat dari program IWIL kami akan kembangkan demi kemakmuran di wilayah desa ini. Walaupun program ini berakhir, tapi kami 8 orang ini sepakat untuk tetap bekerja di Desa Mobesi ini. Pada prinsipnya kita harus berterima kasih bahwa dengan adanya program IWIL ini banyak hal baru yang telah kita rasakan, khususnya dalam pendataan. Dalam proses-proses selama program IWIL itu, kemudian itu sudah didesain untuk mendorong pemerintah desa dengan kelompok-kelompok di desa itu menjadi
mandiri begitu. Jadi selain mandiri juga mereka berjejaring, sehingga pada kesempatan-kesempatan dalam pelaksanaan program itu sebenarnya kita sudah secara perlahan kita sudah mulai mengatur untuk pemerintah desa ini menjadi mandiri. Jadi untuk strategi itu sebenarnya mungkin saya kasih contoh misalnya untuk kelompok perempuan itu kemudian kita sudah mendukung sampai kemudian produk-produk mereka itu menjadi produk yang memiliki legalitas sesuai standar pasar yang ya kalau mau dibilang nasional, karena misalnya sudah punya PIRT. Kalau terkait dengan paralegal juga sama itu mungkin dengan lembaga-lembaga bantuan hukum yang ada di daerah masing-masing itu sudah dihubungkan begitu. Kalau terkait dengan kelompok laki-laki itu kemudian ini dia akan menjadi tetap ada di desa itu karena sudah diatur untuk terkait dengan pelibatan laki-laki baru itu dia terintegrasi di kelembagaan-kelembagaan yang ada di desa. Misalnya kalau di gereja itu ada kelompok pemudanya, ada kaum bapaknya. Nah itu akan diintegrasi untuk program-program yang ada di lembaga itu. Kemudian ada isu-isu terkait pengurangan kekerasan, terkait dengan anti kekerasan perempuan untuk bagaimana isu pelibatan laki-laki itu ada dalam kelembagaan tersebut, sehingga itu akan menjadi tetap ada setelah IWIL berakhir itu, karena akan dibangun jejaring baik di level lokal desa dan juga di kabupaten begitu. Jadi menghubungkan sehingga mereka akan saling ada keterkaitan untuk kerja-kerja selanjutnya di desa begitu.